Banyak pemerintahan desa yang menganggap pokoknya ada terhadap peraturan desa ini, sehingga seringkali perdes disusun secara sembarangan. Padahal perdes hendaknya disusun secara sungguh-sungguh berdasarkan kaidah demokrasi dan partisipasi masyarakat, sehingga benar-benar dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Sejak lahirnya perdes sebagai dasar hukum yang baru bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa, pembentukannya lebih banyak atau bahkan hampir seluruhnya disusun oleh pemerintah desa tanpa melibatkan lembaga legislatif di tingkat desa atau badan permusyawaratan desa, apalagi melibatkan masyarakat. Padahal demokratisasi penyusunan perundang-undangan bukan saja menjadi kebutuhan di aras nasional, namun juga di aras lokal desa. Sejalan dengan berkembangnya otonomi daerah atau otonomi masyarakat, di desa belum dirasa adanya peranan anggota BPD yang signifikan dalam melaksanakan fungsi legislasinya. Demikian juga, peran masyarakat dirasa masih sangat minim dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Bagaimana yang seharusnya dilakukan? BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa. Pembahasan rancangan peraturan desa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. Rancangan peraturan desa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak rancangan peraturan desa diterima oleh BPD. Pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan desa antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kalinya dilakukan paling lama 30 hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Setiap pembahasan rancangan peraturan desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah. Dalam hal pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa yang dilaksanakan dalam musyawarah BPD untuk pertama kalinya tidak ada kesepakatan, maka dilakukan penundaan pembahasan dengan tenggang waktu yang disepakati, untuk kemudian dilakukan pembahasan kembali dengan atau tanpa menghadirkan perwakilan masyarakat desa. Masa tenggang waktu penundaan pembahasan dipergunakan untuk melakukan koordinasi dan pembahasan informal antara pimpinan BPD dengan Kepala Desa. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak terjadi kesepakatan, maka sesuai rekomendasi pada musyawarah BPD sebelumnya, dilakukan musyawarah BPD dengan Kepala Desa dan menghadirkan perwakilan unsur masyarakat. Dalam musyawarah BPD ini, pimpinan BPD memberikan kesempatan kepada semua unsur masyarakat yang hadir untuk memberikan pandangannya. Selanjutnya, pimpinan BPD memimpin proses diskusi dan pembahasan penyepakatan untuk diambil kesimpulan. Dalam hal pembahasan rancangan peraturan desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati. Rancangan peraturan desa dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat, disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan. Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan dapat berbentuk penghentian pembahasan atau pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan peraturan desa. Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan dapat dihadiri camat atau pejabat lain yang ditunjuk bupati atau wali kota. Secara alur proses, pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa dapat dilihat alurnya sebagai berikut. Usulan rancangan peraturan desa dapat diusulkan anggota BPD atau usulan dari Kepala Desa. Jika dari BPD, maka dilakukan musyawarah bidang, kemudian dilanjut dengan musyawarah internal BPD, kemudian masuk di musyawarah BPD dengan melibatkan unsur masyarakat. Jika rancangan dari Kepala Desa, maka rancangan ini bisa langsung masuk dalam musyawarah BPD. Dari musyawarah BPD ini,
akan dituangkan dalam berita acara dan keputusan BPD. Berita acara dan keputusan BPD ini mempunyai 4 keputusan. Yang pertama adalah sepakat dibatalkan sehingga dokumen ini akan diarsipkan. Yang nomor 2 adalah sepakat tanpa perubahan sehingga proses selanjutnya adalah penetapan peraturan desa dan dilanjut dengan pengundangan peraturan desa tersebut. Rancangan Perdes, APBdes, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintahan desa disampaikan kepala desa untuk dievaluasi oleh bupati atau wali kota, dan selanjutnya dilakukan pengundangan peraturan desa tersebut. Keputusan yang ketiga adalah sepakat dengan catatan. Ini akan dilanjutkan dengan proses penundaan untuk dilakukan pembahasan kembali dan selanjutnya pembahasan informal oleh pimpinan BPD dan kepala desa. Proses selanjutnya dalam musyawarah BPD untuk menghadirkan perwakilan unsur tokoh masyarakat desa dan hasilnya untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan dari camat. Pembahasan informasi pimpinan BPD dan kepala desa. Musyawarah BPD menghadirkan perwakilan unsur tokoh masyarakat desa dan mendapatkan evaluasi dan pembinaan camat. Ini dalam rangka untuk perbaikan materi oleh pengusul. Yang keempat adalah sepakat dilakukan perubahan. Ketika sepakat untuk dilakukan perubahan, maka proses selanjutnya adalah melakukan perbaikan materi oleh pengusul. Dan proses perancangan peraturan desa dimulai kembali ke proses musyawarah BPD, dan jika disepakat maka ini akan menjadi berita acara dan keputusan BPD. Demikian wargaku, betapa pentingnya peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Untuk itu, peran BPD, peran pemerintah desa, dan peran unsur masyarakat menjadi sangat penting dalam menyusun sebuah peraturan desa yang baik.